Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perspektif Sosial Kultural tentang Perkembangan Kognitif Teori Vygotsky yang disusun oleh saya Triatimatul Khairunisa, NIM 1601420011. Nama saya Nabila Ibrahim, nomor induk mahasiswa 16014218. Nama saya Awandeka Aprilia dengan NIM 1601420022. Saya Wahyu Ningtyati, NIM 1601420027. A. Peran budaya dalam perkembangan kognitif. Anak sejak lahir sampai usia 6 tahun merupakan fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Setiap anak lahir bersifat unik, memiliki kelebihan, bakat, dan minat sendiri-sendiri. Salah satu kemampuan dasar anak yang perlu dikembangkan akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada aspek lain adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya. Budaya dianggap sebagai bagian dari sifat manusia. Biologis dan budaya berhubungan satu sama lain. Budaya dalam pembangunan kognitif. Memahami keyakinan budaya dan alat teknologi mempengaruhi perkembangan kognitif melalui praktik mengasuh anak. Menurut Vygotsky, mengevaluasi perkembangan perspektif mempunyai 4 tingkatan: interaksi ontogenetik dan lingkungan anak-anak, genetik mikro, filogenetik, dan sosiohistoris. Yang paling ditekankan dalam gagasan Vygotsky adalah keyakinan bahwa perkembangan hanya dapat dipelajari secara bermakna dalam konteks sosial dan budaya. B. Alat adaptasi intelektual. Vygotsky mengklaim bahwa bayi dilahirkan dengan beberapa fungsi mental dasar: perhatian, sensasi, persepsi, dan memori, dan akhirnya diubah oleh budaya menjadi proses mental baru dan lebih canggih yang disebut fungsi. Alat adaptasi intelektual yang dapat membantu perbedaannya pada kinerja tugas kognitif anak dapat ditemukan dalam cara bahasa membernama nomornya. Alat adaptasi perbedaan dalam suatu bahasa mengekspresi angka-angka dapat berpengaruh pada perkembangan aritmatika dasar anak. Alat adaptasi intelektual referensi dengan fungsi kognitif tidak terbatas tergantung pada perbedaan halus antara bahasa atau perbandingan antara teknologi tinggi dan budaya zaman batu. C. Asal-usul sosial kognitif awal. Yang pertama, Vygotsky memandang anak sebagai penjelajah penasaran yang terbit secara aktif belajar dan menemukan asas baru. Yang kedua, Vygotsky percaya bahwa untuk memahami perkembangan kognitif, psikologi tidak boleh fokus pada individu, karena mereka menjalani beberapa konteks independen proses. Yang terakhir, dalam budaya baru dapat dimulai pada tahun-tahun prasekolah. Anak seringkali dipisahkan dari orang dewasa dan menerima banyak informasi dan pengajaran yang penting secara budaya sekolah daripada pekerjaan. D. Zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak terlatih. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan jarak antara actual development, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan secara saat ini, more dependent to other state, less dependent external assistance state, internalization and automatic state, de-automatic state. Dalam proses untuk mencapai pemahaman pada mulanya, anak diberikan bantuan atau bimbingan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Magang dalam berpikir
dan partisipasi yang dipandu. 1. Pemrosesan kognitif anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa bersifat otomatis. 2. Secara spesifik kelas hormon laki-laki yang disebut androgen dikatakan kemaskulinan otak. 3. Pembangunan sosial pikiran. A. Meningkatkan penekanan pada konstruksi pada dasar biologis untuk pengembangan. B. Dalam penekanan pada konstruksi sosial kognitif, perspektif bahwa bagaimana perkembangan biologi dalam psikologi memberi pengalaman peran penting untuk dimainkan. F. Menilai perkembangan kognitif sosiokultural perspektif. 1. Interaksi orang dewasa dengan anak-anak bervariasi tergantung pada kebudayaan mereka. 2. Anak-anak dapat secara aktif menempatkan diri dalam posisi untuk belajar yang mendorong orang dewasa untuk meningkatkan tingkat pengajaran sewaktu-waktu anak menjadi semakin terampil. Implikasi dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu setting kelas kooperatif. Jadi, siswa dapat saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, dan siswa dapat saling mencari strategi-strategi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menurut Vygotsky mengemukakan bahwa selain guru, teman sebaya juga mampu mempengaruhi perkembangan kognitif seorang anak. Dan yang terakhir, gagasan tentang kelompok kerja kreatif diperluas. Maksudnya, seperti seorang anak yang mampu mengajari anak lainnya yang merasa tertinggal di dalam pelajaran, atau biasa disebut seperti bimbingan teman sebaya. Yang terakhir yaitu teori sosial budaya dan perkembangan kognitif. Orang tidak dapat melihat perkembangan manusia secara mandiri dari budayanya. Kognisi anak dibangun oleh lingkungan sosial berdasarkan perspektif sosiokultural. Yang ketiga, teori sosiokultural kontemporer didasarkan pada gagasan psikolog Soviet Lev Vygotsky. Dan yang terakhir, setiap budaya mentransmisikan keyakinannya masing-masing.